Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Breaking news yang ditunggu-tunggu oleh 9,4 juta ASN, TNI, Polri, dan pensiunan di seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa baru saja mengumumkan alokasi anggaran THR 2026 sebesar 55 triliun. Ya, Bapak Ibu, naik 10,2% dari tahun lalu. Dan yang paling ditunggu, pencairan THR dijadwalkan di awal Ramadan, tepatnya sekitar tanggal 20 Februari 2026. Ini bukan kabar biasa, ini adalah kepastian yang telah masuk dalam proyeksi belanja negara kuartal pertama yang mencapai 809 triliun. Dalam video ini, kami akan membongkar semua detail tentang siapa saja yang berhak, berapa nominalnya, mekanisme pencairan, cara cek status, dan pesan penting dari Presiden terkait kesejahteraan aparatur negara. Tonton sampai habis karena ada informasi krusial yang bisa menentukan kelancaran pencairan THR Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel yang selalu setia memberikan informasi terkini, terpercaya, dan bermanfaat untuk seluruh Bapak Ibu ASN, TNI, Polri, dan para pensiunan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat istimewa kali ini, kami membawa kabar gembira yang sudah sangat dinanti-nantikan oleh jutaan aparatur negara dan pensiunan di tanah air. Sebelum kami menyampaikan informasi lengkapnya, terlebih dahulu kami mengucapkan salam hangat untuk seluruh Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali berkunjung ke channel kami, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, tekan like, berikan komentar di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan ASN dan pensiunan lainnya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar setiap informasi penting langsung muncul di layar HP Bapak Ibu. Dengan begitu, tidak ada lagi informasi penting yang terlewat. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan utama yang sangat penting ini. Pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026, dalam acara Indonesian Economic Outlook yang diselenggarakan di Wisma Antara Jakarta, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa membuat pengumuman resmi yang sangat menggembirakan. Beliau mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah untuk pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara ASN, termasuk prajurit TNI dan anggota Polri pada tahun 2026. Ya Bapak Ibu, Anda tidak salah dengar. Angka yang disebutkan adalah 55 triliun. Ini adalah angka yang sangat besar dan menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan para aparatur negara dan pensiunan. Yang lebih menggembirakan lagi, angka ini mengalami kenaikan sebesar 10,2% dibandingkan dengan alokasi THR tahun lalu yang sebesar 49,9 triliun. Kenaikan ini bukan angka yang kecil, dan ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan inflasi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Sekarang, pertanyaan yang paling penting dan paling ditunggu oleh semua orang adalah kapan THR ini akan dicairkan. Menteri Keuangan Purbaya dalam paparannya menyampaikan bahwa pencairan THR ditargetkan dilakukan pada awal Ramadan tahun ini. Meskipun belum ada tanggal pasti yang diumumkan secara resmi, namun berdasarkan perhitungan kalender dan jadwal Ramadan 2026, pencairan THR diperkirakan akan dilakukan sekitar tanggal 20 Februari 2026. Menteri Purbaya dengan tegas menyampaikan, di awal-awal puasa kita harapkan THR sudah bisa kita salurkan. Ini adalah kabar yang sangat baik karena dengan pencairan di awal Ramadan, Bapak Ibu bisa mempersiapkan kebutuhan selama bulan suci dengan lebih tenang. Bapak Ibu bisa berbelanja kebutuhan lebaran, membayar zakat fitrah, mempersiapkan keperluan keluarga dan berbagai kebutuhan lainnya tanpa harus khawatir atau terburu-buru. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah agar para aparatur negara dan pensiunan bisa menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan tenang. Anggaran THR sebesar 55 triliun rupiah ini tercantum dalam proyeksi belanja negara kuartal pertama tahun 2026 yang mencapai 809 triliun rupiah. Angka proyeksi belanja kuartal pertama yang mencapai hampir 809 triliun rupiah ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam mengoptimalkan belanja negara sejak awal tahun untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi strategi ekonomi yang terencana dengan matang. Sekarang mari kita bahas siapa saja yang berhak menerima THR 2026 ini.
Berdasarkan data dari tahun 2025, pemerintah menyalurkan THR kepada sekitar 9,4 juta aparatur negara. Jumlah ini terdiri dari berbagai komponen yang sangat lengkap. Pertama adalah aparatur sipil negara atau ASN yang masih aktif bekerja. Kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Ketiga adalah para hakim di seluruh Indonesia. Keempat adalah prajurit TNI dari seluruh angkatan. Kelima adalah anggota Polri di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang keenam, yang sangat penting untuk digarisbawahi adalah para pensiunan. Ya, Bapak Ibu, para pensiunan PNS, pensiunan TNI, dan pensiunan Polri juga termasuk dalam penerima THR ini. Ini adalah bukti nyata bahwa negara tidak melupakan jasa dan pengabdian para pensiunan. Negara memahami bahwa masa pensiun bukan berarti akhir dari tanggung jawab negara kepada mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Justru di masa pensiun inilah, perhatian dan kepastian finansial menjadi sangat penting, karena para pensiunan sudah tidak lagi bekerja aktif dan hanya mengandalkan uang pensiun bulanan. Tingginya serapan belanja di awal tahun 2026 ini diharapkan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi domestik. Bagaimana bisa? Ketika 9,4 juta aparatur negara dan pensiunan menerima THR mereka, uang ini tidak akan diam di rekening. Uang ini akan berputar di masyarakat. Mereka akan berbelanja kebutuhan pokok, membeli pakaian, memperbaiki rumah, membeli kendaraan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Semua aktivitas belanja ini akan menggerakkan roda ekonomi dari bawah. Warung-warung kecil akan kebanjiran pembeli. UMKM akan merasakan peningkatan omset. Pedagang pasar akan tersenyum karena dagangan laris. Ini yang disebut dengan dampak multiplier atau dampak perganda dari kebijakan fiskal. Rp1 yang dikeluarkan pemerintah untuk THR akan menciptakan putaran ekonomi yang jauh lebih besar di masyarakat. Ini adalah strategi cerdas pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, bukan dari investasi besar yang kadang membutuhkan waktu lama untuk berdampak, tetapi dari konsumsi masyarakat yang langsung terasa dampaknya. Selain belanja rutin seperti THR, pemerintah juga memacu pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program strategis lainnya. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis dengan anggaran sebesar 62 triliun. Program ini sangat penting karena menyasar langsung kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lansia. Ketika anak-anak mendapat gizi yang cukup, konsentrasi belajar meningkat, prestasi membaik, dan mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Ketika ibu hamil mendapat asupan gizi yang baik, risiko kesehatan menurun dan bayi lahir dengan kondisi yang lebih sehat. Ketika lansia diperhatikan kebutuhan gizinya, kualitas hidup di usia senja meningkat. Program-program seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada angka-angka pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga pada kesejahteraan real rakyat. Presiden dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pembangunan bukan sekedar mengejar angka statistik yang bagus di atas kertas, tetapi harus dirasakan langsung dampaknya oleh rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan. Sekarang mari kita bahas tentang pernyataan penting dari Menteri Keuangan Purbaya yang sangat menarik perhatian. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi DPR, Menteri Purbaya dengan tegas dan percaya diri menyampaikan bahwa uang pemerintah itu banyak. Beliau menyebutkan bahwa tahun lalu saja ada 230 hingga 270 triliun rupiah cash yang tidak bisa dipakai karena masih menunggu kebijakan dan mekanisme penyalurannya. Jadi bukan masalah tidak ada uang, tetapi masalah kesiapan kebijakan dan mekanisme penyaluran. Pernyataan ini sangat penting untuk meluruskan berbagai kekhawatiran dan prasangka yang beredar di masyarakat. Banyak yang khawatir apakah negara mampu membayar THR sebesar 55 triliun rupiah. Apakah negara punya uang untuk semua program ini? Jawaban dari Menteri Keuangan sangat jelas. Uang ada. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang jelas dan mekanisme penyaluran yang tepat. Menteri Purbaya bahkan menyampaikan dengan sangat tegas kepada kementerian dan lembaga lain, biar diberesin kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada. Ini adalah komitmen yang sangat kuat dari Kementerian Keuangan untuk mendukung semua program pemerintah yang sudah disetujui, asalkan ada kejelasan kebijakan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang baik. Dalam konteks THR dan rapel pensiunan, prinsip yang sama berlaku. Selama data valid, status kepesertaan aktif, dan mekanisme penyaluran sudah jelas, tidak ada alasan untuk menunda atau mempersulit pencairan. Ini adalah hak yang harus diterima oleh yang berhak, bukan bantuan sosial, bukan kemurahan hati, tetapi hak yang harus dipenuhi negara.
Sekarang mari kita masuk ke bagian yang sangat penting tentang pencairan rapel gaji dan kenaikan gaji aparatur negara. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa ada yang sudah menerima rapel tetapi ada yang belum? Kenapa tetangga sudah dapat tetapi saya belum? Apakah ada diskriminasi? Apakah ada yang salah dengan data saya? Tenang Bapak Ibu, mari kita luruskan pemahaman ini agar tidak ada kegelisahan yang tidak perlu. Pencairan rapel memang tidak dilakukan serentak dalam satu hari untuk semua orang. Ini bukan karena ada yang diprioritaskan atau ada yang dikesampingkan, tetapi karena proses verifikasi data dan mekanisme perbankan yang harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari kesalahan dan gangguan sistem. Bayangkan jika 9,4 juta rekening dicairkan dalam waktu yang bersamaan. Sistem perbankan bisa mengalami gangguan, risiko error meningkat, dan justru bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, penyaluran dilakukan secara bertahap namun pasti. Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap rupiah sampai ke tangan yang benar, tidak salah transfer, tidak salah nominal, dan tidak disalahgunakan. Proses verifikasi data ini sangat penting. Data yang diverifikasi meliputi nama lengkap, nomor identitas, status kepesertaan, golongan dan pangkat terakhir, nomor rekening, dan berbagai data pendukung lainnya. Semua ini dilakukan oleh PT Taspen untuk pensiunan dan oleh Sistem Keuangan Negara untuk ASN aktif. Tujuannya hanya satu, memastikan bahwa hak ini benar-benar diterima oleh yang berhak. Bagi Bapak Ibu pensiunan, penting untuk dipahami bahwa rapel bukan bantuan sosial. Rapel adalah hak atas selisih antara gaji lama dan gaji baru yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan kenaikan diberlakukan. Selama ini banyak pensiunan masih menerima nominal lama, padahal aturan baru sudah sah. Selisih itulah yang disebut rapel, dan sekarang selisih itu dibayarkan sekaligus secara retroaktif. Siapa saja yang berhak menerima rapel? Pertama adalah pensiunan ASN yang masih hidup dan masih menerima gaji pensiun bulanan. Kedua adalah pensiunan TNI dan Polri yang statusnya masih aktif sebagai penerima pensiun. Ketiga adalah janda dan duda pensiunan yang sah secara hukum dan terdaftar sebagai ahli waris. Keempat adalah anak yatim piatu yang terdaftar sebagai ahli waris resmi juga dilindungi haknya. Semua ini berdasarkan data yang tercatat di sistem PT Taspen yang terintegrasi secara nasional. Yang penting dicatat adalah bahwa pencairan rapel dilakukan tanpa pengajuan ulang. Bapak Ibu tidak perlu mengisi formulir baru, tidak perlu bolak-balik ke kantor Taspen, tidak perlu mondar-mandir ke bank tanpa kepastian. Selama data valid dan status kepesertaan aktif, rapel akan ditransfer langsung ke rekening yang biasa digunakan untuk menerima pensiun, otomatis, tanpa biaya admin tambahan, tanpa potongan, tanpa perantara. Sistem ini dibuat karena pemerintah paham mayoritas pensiunan sudah lanjut usia. Tidak masuk akal jika mereka dipersulit dengan prosedur yang berbelit-belit. Teknologi harus digunakan untuk mempermudah, bukan mempersulit. Cukup cek saldo melalui ATM, SMS banking, atau mobile banking. Jika Bapak Ibu belum terbiasa dengan teknologi ini, minta bantuan anak atau cucu. Tidak perlu sungkan, ini bukan soal gengsi, ini soal hak Bapak Ibu. Sekarang mari kita bahas pertanyaan yang sering membuat bingung. Kenapa nominal rapel setiap orang berbeda-beda? Apakah ini tidak adil? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Perbedaan nominal bukan berarti ketidakadilan. Semuanya dihitung berdasarkan faktor yang resmi dan terukur. Faktor pertama adalah gaji pokok terakhir saat masih aktif bekerja sesuai dengan golongan dan pangkat. Semakin tinggi pangkat dan golongan terakhir, biasanya selisihnya juga lebih besar. Faktor kedua adalah lama keterlambatan sejak kebijakan kenaikan diberlakukan. Semakin lama keterlambatan pembayaran, semakin besar akumulasi rapel yang harus dibayarkan. Faktor ketiga adalah tunjangan keluarga dan tunjangan lain yang ikut disesuaikan dalam perhitungan kenaikan gaji. Semua perhitungan ini dilakukan secara otomatis oleh sistem PT Taspen untuk meminimalkan kesalahan manual. Bukan dihitung sembarangan, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Kalau Bapak Ibu ingin melihat rincian detail perhitungan, bisa dicek melalui aplikasi resmi PT Taspen, atau bisa menanyakan langsung ke bank mitra Taspen terdekat. Transparansi ini penting agar tidak ada kegundahan atau prasangka yang tidak perlu. Ada satu hal yang sangat penting dan sering dianggap sepele, yaitu autentikasi atau verifikasi berkala. Ini bukan formalitas kosong Bapak Ibu.
Ini adalah prosedur untuk memastikan bahwa penerima pensiun masih hidup dan masih berhak menerima pensiun. Autentikasi bisa dilakukan melalui pemindaian wajah di aplikasi resmi atau langsung datang ke bank mitra jika ada kendala teknis. Jika autentikasi tidak dilakukan atau gagal dalam jangka waktu tertentu, sistem akan menahan sementara pencairan dana. Perhatikan kata-katanya dengan baik, ditahan sementara, bukan dihapus, bukan dihilangkan. Begitu autentikasi selesai dan data valid kembali, pencairan akan dilanjutkan otomatis. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Anak, cucu, atau pendamping perlu membantu para pensiunan yang mungkin kesulitan dengan teknologi. Bukan soal malu, bukan soal gengsi. Ini soal perlindungan hak finansial yang sangat penting. Sekarang peringatan yang sangat serius dan wajib didengar oleh semua orang. Waspada penipuan. Setiap kali ada pencairan dana besar seperti THR atau rapel, selalu muncul oknum-oknum nakal yang mencoba memanfaatkan situasi untuk menipu. Modusnya sangat beragam dan semakin canggih. Ada yang mengaku sebagai petugas taspen, ada yang mengaku dari bank, ada yang mengirim link palsu dengan dalih percepatan pencairan, ada yang menawarkan jasa perantara dengan biaya tertentu. Ingat satu hal yang tidak boleh dilupakan dan harus diingat dengan baik. PT Taspen dan bank tidak pernah, saya ulangi, tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP, nomor kartu, password internet banking, atau data rahasia lainnya melalui telepon, SMS, WhatsApp, atau media komunikasi apapun. Jika ada yang meminta itu, sudah pasti 100% penipuan. Semua pencairan dilakukan otomatis tanpa biaya tambahan dan tanpa jasa perantara. Jangan klik tautan yang mencurigakan, jangan membalas pesan yang aneh, jangan memberikan data pribadi apapun kepada siapapun yang menghubungi Anda mengaku dari lembaga resmi. Sekali data jatuh ke tangan penipu, dana bisa hilang dalam hitungan menit dan sangat sulit untuk dikembalikan. Mari kita masuk ke aspek yang jarang dibahas tetapi sangat penting, yaitu sisi psikologis saat menerima dana THR atau rapel dalam jumlah yang cukup besar. Banyak orang tidak siap secara mental ketika tiba-tiba menerima uang dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya. Emosi bercampur aduk, senang, lega, haru, bahagia. Dan di saat seperti itu, keputusan sering diambil secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang. Tidak sedikit kasus di mana orang menyesal kemudian karena uang habis untuk hal-hal yang tidak perlu atau hanya memberi kepuasan sesaat. Karena itu, sebelum dana THR atau rapel digunakan, sangat penting untuk membuat perencanaan. Ini bukan uang tambahan biasa. Ini adalah hak yang ditunggu lama dan harus digunakan dengan bijak. Prioritas pertama yang harus diperhatikan adalah kesehatan. Di usia pensiun atau bahkan saat masih aktif bekerja, kesehatan adalah investasi terpenting. Banyak orang menunda pemeriksaan kesehatan, menunda beli obat rutin, menunda konsultasi ke dokter, demi menekan pengeluaran. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Gunakan sebagian dana THR atau rapel untuk cek kesehatan lengkap, beli obat rutin yang memang diperlukan, atau lakukan perawatan kesehatan yang selama ini tertunda. Kesehatan yang terjaga adalah investasi agar sisa hidup bisa dinikmati dengan kualitas yang baik. Prioritas kedua adalah kebutuhan pokok rumah tangga. Ini mencakup pembayaran listrik, air, gas, pembelian bahan makanan yang cukup untuk beberapa bulan ke depan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Jangan sampai dana THR atau rapel habis dalam waktu singkat untuk hal-hal yang tidak mendesak. Lalu beberapa bulan kemudian keluarga kembali kesulitan. Jadikan dana ini sebagai penopang, bukan pemicu pemborosan. Prioritas ketiga adalah tabungan darurat. Idealnya setiap keluarga harus memiliki tabungan darurat minimal untuk kebutuhan hidup selama 3 bulan. Hidup penuh dengan risiko yang tidak terduga. Rumah bocor mendadak, kendaraan rusak, ada kebutuhan medis yang mendesak, semua ini bisa datang kapan saja tanpa permisi. Tabungan darurat adalah pelindung ketenangan mental dan finansial keluarga. Prioritas keempat, jika masih ada sisa setelah ketiga prioritas di atas terpenuhi, boleh digunakan untuk perbaikan rumah atau usaha kecil yang realistis. Pilih usaha yang sesuai dengan kemampuan fisik, yang sederhana, dan yang punya peluang untuk bertahan. Hindari tawaran investasi cepat kaya atau skema bisnis yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Banyak jebakan investasi bodong yang merugikan banyak orang. Sekarang mari kita bahas pesan besar dari Presiden yang sangat penting untuk dipahami. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan bukan sekedar soal angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi
atau statistik yang bagus di atas kertas. Pembangunan yang sejati adalah ketika hasilnya dirasakan langsung oleh rakyat, terutama mereka yang selama ini paling berat memikul beban kehidupan. Presiden menyebut dengan jelas bahwa seluruh aparatur negara, dari pusat sampai daerah, PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, dan para pensiunan yang jumlahnya sekitar 9,4 juta orang, bukanlah sekedar angka dalam daftar gaji negara. Mereka adalah tulang punggung yang menjaga negara ini tetap berjalan dengan baik. Dan bagi para pensiunan, penghormatan tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih. Penghormatan harus hadir dalam bentuk kepastian finansial yang nyata. Presiden juga menyentil teori ekonomi lama yang sering dipakai sebagai pembenaran ketimpangan, yaitu teori trickle-down effect atau teori tetesan ke bawah. Teori yang mengatakan bahwa kalau kekayaan dikumpulkan di atas, nanti akan menetes ke bawah dengan sendirinya. Presiden dengan tegas menyatakan bahwa teori ini tidak cocok untuk Indonesia. Kalau hanya menunggu tetesan, bisa jadi ratusan tahun pun rakyat kecil tidak kebagian apa-apa. Disinilah keberanian politik diuji. Presiden menyampaikan bahwa pemimpin sejati bukan yang paling pandai merangkai kata-kata indah, tetapi yang berani mengakui kekurangan, berani melihat realita apa adanya, dan berani mengambil keputusan yang mungkin tidak selalu populer, tetapi memang dibutuhkan oleh rakyat. Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanya akan meninggalkan sebagian besar rakyat di belakang. Negara tidak boleh membiarkan itu terjadi. Presiden juga mengingatkan kembali tujuan bernegara yang tertulis jelas dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang. Lagu kebangsaan, simbol negara, dan berbagai seremoni kenegaraan bukan sekedar ritual. Semua itu harus punya dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Dalam konteks THR, rapel, dan perhatian kepada aparatur negara serta pensiunan, pesan Presiden ini sangat jelas. Negara sedang mengirim sinyal kuat bahwa pengabdian tidak boleh berakhir dengan ketidakpastian. Mereka yang telah mengabdi puluhan tahun berhak mendapatkan masa pensiun yang tenang dan sejahtera, bukan masa yang penuh kekhawatiran tentang bagaimana mencukupi kebutuhan hidup. Presiden juga memberikan penghormatan mendalam kepada TNI dan Polri. Sejak lahir, TNI dan Polri berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Mereka selalu berada di garis depan, baik saat menghadapi ancaman keamanan, saat terjadi bencana alam, maupun ketika rakyat menghadapi kesulitan. Hingga hari ini, di berbagai daerah yang terdampak bencana, TNI dan Polri kembali hadir bahu-membahu dengan relawan dan masyarakat. Ini adalah bukti nyata pengabdian yang tidak pernah berhenti. Program-program pemerintah lainnya juga menunjukkan perhatian yang sama terhadap kesejahteraan rakyat. Program Sekolah Rakyat Berasrama yang targetnya mencapai 500 sekolah hingga tahun 2029, program makan bergizi gratis yang menjangkau 58 juta penerima manfaat, pencapaian swasembada beras yang bersejarah pada akhir tahun 2025. Semua ini adalah bukti bahwa pemerintah serius dalam membangun kesejahteraan dari bawah. Presiden dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan pesan yang sangat kuat kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak muda dari keluarga sederhana. Jangan pernah malu dengan latar belakang orang tua. Baik orang tua bekerja sebagai buruh, petani kecil, pemulung, tukang beca, atau pekerjaan apapun, semua pekerjaan itu halal dan mulia. Bahkan Presiden menyebut dengan tegas bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut jauh lebih terhormat daripada orang pintar yang menyalahgunakan kekuasaan dan mencuri uang rakyat. Kalimat ini keras, tetapi justru karena keras, pesannya sampai ke hati masyarakat. Ini adalah pesan moral yang sangat penting di tengah masyarakat yang kadang terlalu fokus pada status dan gengsi. Presiden ingin mengingatkan bahwa kehormatan bukan dari jabatan atau kekayaan, tetapi dari kejujuran dan kerja keras. Sekarang mari kita kembali ke konteks THR dan rapel yang akan segera dicairkan sekitar tanggal 20 Februari 2026. Apa yang harus Bapak Ibu persiapkan agar pencairan berjalan lancar? Pertama, pastikan data rekening bank Bapak Ibu sudah benar dan masih aktif. Kedua, pastikan buku tabungan atau kartu ATM dalam kondisi baik dan tidak bermasalah. Ketiga, jika ada perubahan data seperti perubahan alamat atau nomor kontak, segera laporkan ke PT Taspen atau instansi terkait. Keempat, lakukan autentikasi atau verifikasi berkala sesuai prosedur yang ditetapkan. Kelima, waspadai segala bentuk penipuan dan jangan memberikan data pribadi kepada siapapun. Untuk Bapak Ibu yang masih aktif bekerja sebagai ASN, TNI, atau Polri,
Persiapkan juga perencanaan penggunaan THR dengan bijak. Jangan terburu-buru menghabiskan begitu dana cair. Buat daftar prioritas kebutuhan, pisahkan untuk tabungan, dan sisihkan untuk keperluan yang benar-benar mendesak. Kita semua harus memahami bahwa THR dan rapel ini bukan hanya soal uang. Ini adalah bentuk penghargaan negara kepada pengabdian yang telah diberikan. Ini adalah bentuk kepedulian negara terhadap kesejahteraan aparatur dan pensiunan. Ini adalah bagian dari upaya besar pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dampak ekonomi dari pencairan THR dan rapel ini juga sangat besar. Ketika 9,4 juta orang menerima dana, uang ini akan berputar di ekonomi. Konsumsi rumah tangga meningkat, UMKM mendapat tambahan omset, pedagang kecil merasakan peningkatan penjualan, dan ekonomi lokal bergerak. Ini adalah strategi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan atau demand side. Bapak Ibu semuanya, kita patut bersyukur hidup di negara yang mulai memperhatikan kesejahteraan aparatur dan pensiunan dengan serius. Kebijakan THR 55 triliun rupiah dan pencairan rapel gaji bukan hal yang kecil. Ini adalah komitmen besar yang membutuhkan keberanian politik dan visi jangka panjang. Presiden dan jajarannya telah menunjukkan bahwa mereka serius dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun sebagai penerima manfaat, kita juga harus bertanggung jawab. Gunakan dana ini dengan bijak, jangan boros, jangan terjebak penipuan, dan jangan menyalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadikan THR dan rapel ini sebagai modal untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan kalau bisa untuk produktivitas ekonomi keluarga. Kami sangat berharap informasi yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan kejelasan dan menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin ada di benak Bapak Ibu. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami, karena kami akan terus memberikan update terbaru terkait perkembangan pencairan THR dan rapel ini. Jika ada perubahan jadwal, informasi tambahan, atau klarifikasi penting, kami akan segera menyampaikannya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like, berikan komentar dan masukan Bapak Ibu, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan ASN dan pensiunan lainnya. Dengan berbagi informasi, kita saling membantu sesama untuk mendapatkan hak yang memang seharusnya diterima. Demikian informasi lengkap dan menyeluruh dari kami terkait dengan THR 2026 sebesar 55 triliun dan rapel gaji aparatur negara serta pensiunan dengan target pencairan sekitar tanggal 20 Februari 2026 di awal Ramadan. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga pencairan berjalan lancar, semoga dana sampai ke rekening Bapak Ibu tepat waktu, dan semoga dana ini bisa digunakan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap waspada terhadap penipuan. Sampai jumpa pada informasi berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.